Selamat pagi para pembelajar sekalian. Salam kompetensi, membiasakan perubahan dan memperbarui kebiasaan. Pagi ini saya menerima dua orang tamu kita yang luar biasa ini. Kita akan berbincang mengenai topik pembangunan di Kalimantan Barat ini, khususnya terkait dengan indeks pembangunan manusia. Dua orang ini sungguh luar biasa. Yang pertama adalah Bapak Subhan, kita panggil aja Bang Subhan ya. Dan Ibu Supriyani. Selamat pagi Pak Subhan. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Subhan. Ya, waalaikumsalam. Dan dalam kondisi sehat walafiat ya. Alhamdulillah sehat. Iya, Pak Subhan ini adalah Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya. Iya, Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya. Bidang Perencanaan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Provinsi Kalimantan Barat. Dan Kak Yani, nama panggilan beliau. Jadi kami sebenarnya sudah mengenal cukup lama ya. Kak Yani ini adalah perencana ya, perencana ahli media pada Badan Perencanaan Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Barat, yang tentu saja kita dapat memahami bahwa beliau berdua ini memang cukup kompeten untuk kita berbincang nih tentang IPM Kalimantan Barat. IPM Kalimantan Barat ini sepengetahuan saya, sependek pengetahuan saya ya Bang Subhan. Ini kalau di dalam dokumen perencanaan kita itu kayaknya selalu berada di level kurang memuaskan lah kalau bukan mengatakan demikian ya. Jadi tantangan terbesar Kalimantan Barat, apalagi ya dengan kita lihat juga dibandingkan dengan daerah-daerah lain baik seregional Kalimantan maupun di tingkat nasional. Nah di sini Kak Yani, Bang Subhan, kalau kita membahas tentang pembangunan saat ini Bapeda saya kira sudah dalam proses kayaknya untuk rencana pembangunan jangka panjang ya. Iya. Pembangunan jangka panjang daerah, kemudian bersiap-siap juga di tahun politik ini untuk menyiapkan PJMD ya. Dan sepertinya juga IPM ini selalu menjadi pokok bahasan ya. Jadi pengalaman gue kalau dalam rapat di Dewan itu begitu juga ya. IPM terus yang ditanyakan. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang mendasar ini. Kira-kira Bang Subhan, Kak Yani, ini kenapa sih IPM ini yang selalu menjadi topik pembahasan ketika kita bicara soal pembangunan di daerah Kalimantan Barat? Ya. Terima kasih Bang Janiar. Terima kasih juga sebelumnya kami sudah diundang untuk podcast yang di BPSDM ini, menjadi suatu kehormatan bagi kami. Ya di samping kesibukan yang bagi-bagi waktu lah nih waktu. Karena jam 9.45 kurang lebih jam 10 saya harus ke inspektorat lagi. Jadi akhir tahun nih. Akhir tahun ya, akhir tahun anggaran ini kan kadang ya. Kadang kata kami Bapeda tuh bertimpak-timpak kata bahasa Pontianak. Itulah. Itu. Di awal tahun di saat yang lain masih kayaknya mulai baru manasi mesin. Kami terus. Kami terus. Tidak ada pernah mesin tidak pernah mati. Tidak pernah mati mesinnya. Iya Bang Janiar. Jadi kalau kita bicara pembangunan ini memang pada prinsipnya secara umum kita bicara tentang yang paling pokok ya paling tinggi ada 3 atau 4 aspek yang dibahas dalam pembangunan. Yang pertama dia bicara tentang manusia, aspek manusia. Yang kedua dia bicara aspek ekonomi, dan yang ketiga dia bicara aspek sosial. Dan yang keempat biasanya terkait dengan budaya. Tapi semuanya tetap ujung-ujungnya manusia juga kan? Ya. Jadi artinya kata pepatah itu barang itu bermanfaat dan manfaatnya tergantung siapa yang megang ya. Siapa yang megang, kemudian itu juga ya sasaran akhirnya juga ya kan. Betul. Kita membangun ekonomi untuk siapa? Iya, betul. Kan? Jadi faktor aspek
manusia, sumber daya manusia. Kalau saya dulu orang sering menyebutnya sumber daya manusia. Kalau saya lebih cenderung kepada pembangunan kualitas manusia. Kualitas manusia. Kualitas manusia atau kualitas masyarakat, karena paradigmanya memang harus kita alihkan dari pendekatan manusia dipandang dari sumber daya, tetapi juga harusnya menurut saya paradigmanya harus berubah, manusia memang dipandang dari aspek manusianya, bukan salah satu faktor ekonomi. Faktor produksi. Oh, manusia bukan hanya sebagai faktor produksi. Ya. Iya. Jadi oleh karena itu kami di Bapeda mencoba membawa paradigma itu bahwa pembangunan kualitas manusia itu memang lebih diarahkan kepada memang membangun manusianya, bukan dia dibangun dengan pendekatan salah satu faktor produksi. Karena kalau kita bicara ke tema di sana mungkin lebih panjang lagi kita akan bahas ya. Iya. Intinya yang orang sering bilang kali Pak ya, Mas Subhan, ini apa? Memanusiakan manusia. Ya. Iya. Manusia. Iya. Jadi kalau boleh kita lihat itu kadang memang di perkembangan zaman saat ini dari generasi ke generasi kita lihat memang kita merasakan bahwa di aspek pembangunan manusianya itu dari generasi terdahulu sampai ada yang disebut generasi X, apalagi sekarang generasi Z. Generasi Z. Z sama yang kita tua dulu. Cara kita melihat kita bisa merasakan seolah-olah kayaknya ada yang hilang dari nilai-nilai yang dikembangkan di dalam pembangunan manusia, yang di satu menekankan kepada nilai-nilai moral, etika, karakter kalau bahasa kita, yang ini lebih menekankan kepada nilai-nilai skill, keterampilan yang tidak diimbangi dengan kadang-kadang yang nilai ini tidak barengan. Dan sekarang mungkin kita di usia yang generasi atau kita generasi apa namanya, kita mungkin di generasi kalau di usia kita kayaknya seringkali disebut generasi X gitu ya. Dari 70-an lahir ya gitu kan ya. Ya. Nah, mungkin di generasi kita masih merasa kalau kita makan bersapra atau makan sama orang tua itu masih ada, kita dulu paling tidak tangan itu di bawah, punggung itu membungkuk. Iya. Ya. Nah, kalau generasi sekarang kita tidak susah lagi menemukan nilai-nilai yang seperti itu, dan memang lebih diutamakan kepada skill-skill yang memang mengarah kepada keterampilan tertentu, skill tertentu. Bukan berarti itu tidak bagus, itu bagus dalam mengikuti perkembangan zaman ya. Dalam mengikuti zaman, mengikuti perkembangan teknologi, apalagi sekarang katanya di dokumen-dokumen sering kita dengar perkembangan industri 4.0. Iya. Nah, itu memang bagus-bagus saja. Cuman kita juga tidak mau bahwa pembangunan manusia di Kalbar juga menghilangkan nilai-nilai karakter itu. Kita maunya nilai-nilai karakter itu juga seiring sejalan berkembang juga di dalam pembangunan kualitas manusia. Nah, terkait dengan IPM tadi itu memang dalam konteks pembangunan daerah itu ya paling 3 aspek itu. Pertama manusia, ekonomi, sosial. Nah, aspek yang paling penting kalau kita lihat dokumen pemerintah baik LPPD, LKPD maupun LPGPD atau LPDRD, dia dikumpulkan menjadi 3 aspek besar. Yang pertama aspek kemasyarakatan, yang kedua aspek daya saing, yang ketiga ya aspek pelayanan umum. Nah, 3 aspek itu yang mencakup tadi roh hakikatnya ada 4 bidang. Baik aspek masyarakat, kesejahteraan masyarakat itu bisa meliputi ekonomi, bisa meliputi pembangunan manusianya, daya saing juga manusianya, terus pelayanan umum, tata kelola pemerintahan dan seterusnya. Jadi 3 aspek itulah yang penekanan di dalam pembangunan manusia. Tetapi yang paling penting di sini itu kan
Kenapa faktor manusia yang paling utama ya? Ya seperti itu tadi. Karena mereka lah selaku subjek dan juga objek pembangunan. Muara dari pembangunan itu Muara. manusia ya. Tapi tadi menarik juga Pak, Mas Baru tadi dikatakan bahwa kita akan memperhatikan paradigma ini, perubahan paradigma. Jadi memanusiakan manusia. Artinya kan gini, kita bicara IPM, kita bicara angka, kita bicara indikator kinerja pembangunan, kita bicara angka-angka statistik, gitu kan. Nah, jadi dari statement tadi kan saya menangkap bahwa sebenarnya pembangunan kita untuk meningkatkan kualitas tadi ya, paradigmanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia ini sebenarnya ada upaya untuk tidak menjadikan capaian-capaian pembangunan atau indikator kinerja pembangunan itu yang berkaitan dengan manusia ini hanya sekedar angka-angka gitu ya. Bukanlah manusia itu dipandang sebagai statistik saja. Nah, ini artinya ada upaya juga menggunakan pendekatan-pendekatan budaya untuk meningkatkan kualitas SDM ini. Nah, sejauh ini kira-kira seperti apa nih bentuk konkretnya kita di dalam agenda pembangunan kita di daerah? Untuk Tadi tidak menjadikan manusia hanya sekedar sebagai statistik saja, kan? Angka statistik kan menunjukkan bahwa ini rata-rata lama sekolah kita sekian tahun, gitu kan ya. Terus apalagi yang di indikator kesehatan di sini angkanya, gitu kan kita lihat. Ini manusianya sendiri seperti apa? Gitu. ya sebenarnya sederhana ya kalau kita mau bahasnya ya, tetapi dalam perencanaan dan implementasi sampai ke program kegiatan tidak sesederhana yang kita sampaikan. Memang kalau melihat utuh dari satu orang manusia itu kan dia terbagi dua, fisik non fisik. Iya. Nah, kalau kita bicara fisik berarti kan dia bicara badan, bicara isi dompet malah. Iya. Kalau guru-guru kita mengatakan ya kepalanya, badannya, sama perutnya, ya, dompetnya. Jadi kepalanya dia harus pintar, badannya harus sehat, terus dompetnya harus terisi. Nah, dompet terisi ini dimaknai bahwa dia punya pendapatan dan plus bukan hanya pendapatan, tapi saving. Nah, yang non fisik berarti dia punya rasa aman, bahagia, rasa tentram, aman, tentram dan seterusnya. Nah, tetapi dalam perencanaan kita mencoba bahwa kalau pembangunan manusia itu dari kompleks dia dari minimal. Berarti kalau kita lihat dari satu orang itu saja, maka faktor kesehatan dari asupan makanannya dan mulai dia sebelum lahir, sejak dia dikandung sekian bulan sampailah dia melahirkan, sampai dia usia 0 sampai 14 tahun, sampai dia usia 15 sampai 60 tahun dan 60 tahun ke atas, itulah manusia. Jadi semua aspek perencanaan pembangunan itu memang diarahkan kepada peningkatan kualitas. Tapi pada perencanaan kita ke depan, kita mengevaluasi bahwa perkembangan zaman sekarang ini kita melihat bahwa dari segi aspek kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan lain-lain, menurut kami sudah cukup banyak kita. Artinya kita lihat di pendidikan, kita lihat di kesehatan, kita lihat porsi anggaran, belanja, program, itu kita banyak sekali. Walaupun masih kita katakan akses dan pemerataannya belum sama sekali, tapi masih secara bertahap akan selalu kita upayakan akses dan pemerataan itu, baik pendidikan maupun kesehatan, termasuk meningkatkan pelayanannya. Tetapi yang kita rasakan saat ini adalah yang menjadi isu penting strategisnya adalah kami melihat bahwa tingkat literasi anak-anak sekarang itu jauh sekali. Itu yang jadi masalah. Jauh maksudnya? Rendah sekali. Rendah tingkat literasi. Tingkat literasi. Ya.
Nah, tingkat literasi itu harusnya dibarengi lagi kalau kita tambah daya literasi. Jadi kalau sekarang kalau misalkan macam saya bangun pagi, kita pasti cari mungkin buka HP, lihat WA. Berarti itu niat untuk membacanya ada. Tetapi kalau kita lihat WA-nya yang panjang-panjang, dah malas dah. Nak baca berita atau nak baca buku tebal aja malas. Nah, kalau anak-anak sekarang mereka lebih sukanya yang instan, praktis, langsung kepada kesimpulan. Nah, itu yang akan berpengaruh kepada kalau tingkat literasi ini rendah, maka akan berpengaruh kepada pencapaian kualitas manusia di generasi berikutnya. Tapi benar, Bang Subhan. Kalau kita ngomong masalah tingkat literasi rendah, apakah ini hanya dialami oleh anak-anak saja gitu kan? Kita bicara, mohon maaf ya, kita mungkin bertiga ini kalau kita lihat dari statistik yang ada nih ya soal tingkat pendidikan itu kan ya, kita termasuk kelompok yang beruntung lah ya. Ya alhamdulillah, puji Tuhan kita semuanya beruntung lah kita ini ya. Tapi sebagian terbesar dari masyarakat Kalimantan Barat sendiri masih jauh dari keberuntungan itu. Ya kan? Mas Subhan kayak nih yang pegang datanya nih kan ya. Dari rata-rata lama sekolah kita aja menunjukkan bahwa SMP pun tak selesai gitu. Sebagian besar masyarakat Kalimantan Barat. Artinya apa? Bisa jadi masalah literasi ini bukan hanya yang dihadapi oleh anak-anak generasi milenial ke zaman sekarang ini, bukan. Bisa jadi yang ke atas juga demikian. Ya, tingkat literasi yang rendah itu. Nah, ini artinya kan gini. Kalau kita bicara soal angka IPM sendiri, mungkin belumlah semendalam itu. Yang penting dia sekolah tapi mau pintar, bodoh atau gimana, bijak atau gimana, yang penting angka-angka itu terpenuhi, dapatlah IPM ini kan ya. Nah, tapi data yang ada menunjukkan bahwa Kalimantan Barat ini sampai sekarang masih selalu berada di kategori sedang. Sekarang kategori sedang atau sudah tinggi. Nanti akan kami sampaikan itu ya. Nah, ya, ada kategori tinggi. Saya juga pas ngeliat nih postingan salah seorang. Sebenarnya kita belum masuk ke IPM nih ya, sebelum masuk inti IPM-nya. Kita baru masuk ke membahas manusianya nih, secara umum dulu ya. Ya itu. Jadi memang kalau literasi, kenapa saya sampaikan literasi? Karena ini adalah faktor penting. Ketika generasi manusia itu ingin mengetahui, misalkan angka melek huruf, angka harapan hidup, tingkat pendapatan per kapita. Ini kalau ini kan komponen dimensi dari IPM ya. Nah, kalau seorang generasi sekarang tidak paham, rendah tingkat literasi, dia mau belajar tentang ini, keterampilan apanya, dia rendah belajar, membaca, maka dia akan sulit tuh. Tapi kalau hanya tadi yang dimaksud misalkan ajak rame-rame sekolah atau disubsidi, biar tidak putus sekolah atau melanjutkan sekolah, itu kan hanya pendekatan angka, berarti. Pendekatan angka, iya. Tapi kalau pendekatan kualitas kan masih jauh tuh. Iya. Tapi kan kalau kita mau ke pendekatan kualitas saat ini, yang kuantitas aja, itu kan belum terpenuhi nih, ya kan? Apakah kita optimis nih? Ya, pendekatan kuantitas dan kualitas ini kita capai bersama. Kita optimis gitu. Walaupun dengan kondisi saat ini. Kalau kita masuk kepada IPM, kalau kita ketahui IPM itu kan diukur, lembaga yang mengukur itu kan hanya satu-satunya BPS, baik tingkat nasional maupun di daerah. Satu-satunya BPS. Dan data itulah yang dipakai oleh pusat maupun daerah untuk membuat kebijakan maupun mengevaluasi kebijakan tentang indeks pembangunan manusia. Yang kedua, kalau kita baca IPM itu, sekarang kita masuk ke IPM. IPM itu dirilis pada tahun 1996. Dia dirilis. Baru juga ya. Ya kita kenal dengan baru lah ya. Kita udah kuliah lah itu. 96. Kalau dengan 2023 berapa tahun sekarang? 52 tahun.
Enggak. 96 berapa? Ya 20-an Iya. tahun. 27 tahun? Iya, Iya. 27. 37 tahun? 27 ya? 7 tahun iya. Nah kalau 27 tahun itu berarti 2 dekade, 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun. Nah kalau kita lihat pada tahun 96 itu IPM Kalbar itu pertama sekali itu 63,60 Jadi untuk skor ya. angka melek huruf. Itu total ya. Angka melek hurufnya 40. RLS-nya rata-rata lama sekolahnya itu 5,20 5 tahun. SD pun belum selesai. selesai. Ya. Usia harapan hidupnya 6,62,90. Ya. Berarti ibaratnya umur paling tua, paling anak tuh sehat tuh 62 lah batasnya. Ya rata-rata. PDB waktu itu dipakai PDB itu 576.700 rupiah. Tahun 96 itu kan belum Krismon. Belum 98 kita Krismon. Nah, iya. Angka ini tentunya akan berbeda nih. Iya. Angka yang ada Nah, sekarang. pada tahun 96 itu Kalbar itu berada di regional Kalimantan saja, kita tidak usah bahas nasional. Kalbar itu masih di bawah Kalteng, di bawah Kalsel, di bawah Kaltim, Kaltara belum ada kan? Sampai sekarang masih di bawah Kalbar, di bawah Kalteng, Kalsel. Ya, untuk regional Kaltara sekarang juga. sampai tahun 2022 kemarin kita masih di bawah, masih di bawah. Nah, sekarang kita IPM perkembangannya sampai tahun 2023 sekarang. Nanti bisa kita cek Bu Yani aja nanti coba sampaikan itu 2023 data yang BPS rilis. Mungkin ini sekaligus nih kabar baik lah bagi kita Kalbar ya. Kepemimpinan Pak Gubernur. Nah, coba Kak Yani yang BPS datanya yang Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Mungkin kita menambahkan saja prinsipnya Bang Yaniar ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Subahan sebelumnya lebih kepada tinjauan filosofis. Ya. Artinya bagaimana sumber daya manusia ini harus menjadi perhatian penting bagi pembangunan. Namun terlebih dari itu juga kita harus bisa mengarahkan kepada persoalan yang substantif. Artinya memang secara nasional itu diturunkan memang kebijakan itu untuk diatur juga di tingkat daerah. Artinya perhatian itu juga harus kita berikan dalam proses pembangunan manusia di daerah. Dan sebagai langkah nyatanya pemerintah pusat itu menyamakan karena sudah meratifikasi konvensi internasional, jadi menyamakan indikatornya yaitu dengan nama Indeks Pembangunan Manusia. Dan kalau kita melihat memang hal ini menjadi bagian penting dari dokumen perencanaan pembangunan di daerah karena ini masuk dalam kelompok indikator makro. Artinya ada beberapa indikator lainnya, IPM ini salah satunya. Malah kalau saya bilang mungkin bukan hanya makro IPM. Kita bicara manusia ya. Ya betul, kita Super konteks- indikator Iya. Ya, kita bisa. bicara soal infrastruktur, kita bicara Semua soal manusia. ekonomi, kita bicara soal pembangunan sosial. Ujung-ujungnya ini kan untuk membangun manusia. saya selalu bilang, nanti kayak ini sama Mongkos bilang, Ya. kenapa rumah itu disebut rumah hantu? Atau kota itu kota mati? Tidak ada manusia. Karena tidak ada manusianya. Manusia. Jadi gedung-gedung pencakar langit, jalan mantap mau berapa kilo Iya. pun, terus bank-bank bangunan yang berdiri, manusianya tidak ada. Ada manusianya ya. Ya, ada pun manusianya kalau dari segi kuantitas banyak, tetapi dari segi kualitas itu yang kita harapkan. Nah, itu panjang tuh. Ya. Ya. Nah sekarang gini, kita bicara tadi kan pencapaian, alhamdulillah ya kita masuk. Kita lihat dulu tuh pencapaiannya dulu Bang Iya. Jaya. Dari Oke. BPS datanya. Dari pencapaian kita cukup luar biasa karena memang ketika dirilis tahun 96 seperti yang disampaikan oleh Pak Subahan, memang kita cukup rendah dibanding dengan beberapa provinsi yang ada di regional Ya. Kalimantan. Tapi memang ini kondisi yang harus kita pahami bersama karena memang kita saat itu banyak fenomena-fenomena lah yang terjadi di daerah kita. Namun ini bergerak terus, artinya yang kalau
kalau dikualifikasi dia masuk dengan kategori sedang. Ketika tahun 2022 kategori sedang, masuk ke 2023 udah masuk kategori tinggi. Ini salah satu pertemuan yang cukup baik. Artinya Provinsi Kalimantan Barat memang fase tadi disampaikan dari 96 sampai 2023 27 tahun. Berarti ada 2 dekade yang kita lewati bersama dan kita masuk ke dekade ketiga, ini mengarah ke progres yang lebih baik. Artinya ada perbaikan-perbaikan dari setiap komponen yang mendukung untuk tadi pembangunan sumber daya manusia, baik itu dari pendidikannya, dari kesehatannya, maupun tadi sampai kepada kesejahteraan masyarakatnya, yaitu di aspek ekonomi. Jadi intinya untuk Provinsi Kalimantan Barat dengan kita masuk ke kategori tinggi 70,47 itu yang sudah dirilis oleh BPS, itu menandakan bahwa kita sudah mengalami suatu peningkatan. Jangan melihat dari rankingnya, tapi kita harus bisa melihat dari proses ketika dia kategori sedang masuk ke kategori tinggi. Oke, bentar. Kayak ini, kalau kita tidak lihat dari rankingnya nih, gitu ya, karena memang masalah kita ini setiap tahun pasti naik, ya kan? Skor indeksnya itu pasti naik, Betul. pasti naik. Kita malah pernah mengalami skor naik, ranking turun. Ya, betul. Ya. Ya kan? Kita pernah berada di peringkat 28 terus turun sampai peringkat 30 Ya. dari 34 provinsi. Saya nggak tahu sekarang kondisinya peringkat 29. berapa. Kita sekarang berada di peringkat 29. Alhamdulillah naik, gitu ya. Ini kita syukuri juga nih, Ya. ya kan? Kalau kita lihat dari 29 ya? Iya, 29. 70,47. Iya. Alhamdulillah Lima. naik, gitu ya. Kita bertahun-tahun udah pernah naik nih peringkat nih kan? Dari berapa provinsi yang sekarang 34 masih ya, yang 8 provinsi, Yang 4 provinsi baru belum lakukan rilis. rilis ya. Nah, kayak nih kalau dari pengalaman nih Usman juga, kita di Kalbar sendiri ini kan pernah ada di Kabupaten Sambas nih, Ya. ya, yang berada di peringkat terbawah, ya kan? Peringkat terbawah. Mungkin karena berada di peringkat terbawah itu kita tahu sendiri lah ya, kita bisa lihat lah kondisi SDM yang datang dari Sambas nih jauh nih. Ya. Kayak ini juga nih kan datang dari ex Kabupaten Sambas ini kan. Kok bisa gitu kan ya Sambas di peringkat terbawah, tapi mereka kejar nih. Ya, betul. Yang dikejar dari peringkat 14 dari 14 kabupaten kota Kalbar bisa naik ke, kalau nggak salah saya sampai ke 5 besar pernah gitu ya, masuk di jajaran 5 besar. Ini kan ada sesuatu yang luar biasa yang dilakukan, naiknya luar biasa lompatannya. Nah, kalau kita di sini ini di provinsi kira-kira mungkin enggak ya tadi tuh bisa enggak jadi tren naik pelan-pelan naik ya, provinsi mungkin agak berat lah ya, agak berat naik ke peringkat yang lebih tinggi. Kita juga tidak berharap mungkin berada di papan tengah pun kayaknya luar biasa juga ya, luar biasa sekali lah kita bisa mencapai papan tengah, tapi kalau setiap tahun naik kan senyum juga lah kita nih bicara soal IPM ya. Nah, kira-kira di prospeknya gimana nih? Kalau boleh menyambung ya, cerita papan tengah, papan bawah, sebenarnya ada hal yang menarik juga dari komponen IPM itu, khusus untuk usia harapan hidup. Sebenarnya kita masuk 17 besar untuk seluruh Indonesia. Artinya kalau dikalkulasi dengan jumlah Artinya itu kalau di split per dimensi. Iya. Nah, bukan keseluruhan. Ya, Teruskan. kita bisa dalam kategori optimis seperti itu bisa, karena memang itu suatu modal kita juga. Ya. Terus balik lagi bagaimana untuk provinsi ya, kita kan tahu sendiri kalau untuk penilaian ataupun pendataan itu kan agregat. Artinya peran setiap kabupaten kota itu sangat menentukan. Nah, jadi artinya kalau tadi bergerak satu kabupaten, berarti kan akan memberikan manfaat besar untuk provinsi. Itu perlu koordinasi memang kita antara kabupaten dan pemerintah provinsi. Oke, sebentar. Yang sangat menggembirakan ini adalah 17 besar kita ya, di harapan hidup. Usia harapan hidup betul. Artinya di kategori kesehatan, Iya. kayaknya Kita lumayan lah ya. cukup. Terus yang kurang kita di mana nih? Ya. Nah, kalau sekali lagi tadi kalau kita lihat ini kan kerja bersama ya, Iya. gotong royong gitu. Kalau bahasa sekarang katanya kolaborasi. Maka masing-masing pemerintah itu supaya kita ketahui juga masing-masing punya kewenangan nih, Bang Jan. Iya. Sebagainya. Jadi IPM ini diukur ya memang agregat provinsi.
Maka oleh karena itu nanti data mana-mana capaian IPM kabupaten kota berdasarkan data BPS yang rendah, sedang, tinggi itu kita punya. Nah itulah yang sekarang kita dorong. Kalau agregat dimensi usia harapan hidup kita alhamdulillah, berarti di bidang kesehatan dan segala macam itu dan seterusnya itu alhamdulillah. Nah sekarang yang lemahnya kita itu adalah di rata-rata lama sekolah kalau saya tidak salah. Nah rata-rata lama sekolah itu kita di Kalbar itu secara agregat 7,9 sekian, berarti kurang lebih ya hanya kelas 2 SMP. Nah kalau kita lihat data capaian kita per kabupaten kota kita punya. Nah maka oleh karena itu kemarin kita di provinsi itu untuk sekaligus bahwa gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yang bertugas berwenang untuk melakukan pembinaan, pengawasan, maka kita ajak bupati wali kota, kabupaten kota, kita buat rencana aksi IPM itu yang kita tanda tangani dengan bupati wali kota untuk kesepakatan bersama, dan rencana aksinya sudah, ini sudah. Nah bupati wali kota untuk memasukkan ke dalam dokumen perencanaannya menjadi program prioritas masing-masing. Nah kami di provinsi juga sekarang yang 5 Peda bidang sosbud juga berkolaborasi lagi dengan USAID untuk sama-sama menggarap dengan dinas pendidikan, dengan dewan pendidikan provinsi, di sekretariat, asisten 1, semua stakeholder menggarap untuk bantuan keuangan khusus provinsi, bantuan keuangan khusus pendidikan kesetaraan yang ditujukan tadi tujuannya itu untuk meningkatkan usia penduduk yang berusia 15 tahun ke atas atau 25 tahun ke atas itu untuk mau menyelesaikan jenjang pendidikannya itu, sehingga nanti bisa mendongkrak mengungkit nilai rata-rata lama sekolahnya itu. Berarti dalam yang disebut sebagai rencana aksi IPM itu titik beratnya di kita fokuskan mana kita yang lemah, itu yang harus kita iya. Terus target kita di dalam rencana aksi itu? Nyambung ya, untuk target memang kita bicara kronologis dulu, artinya ya kita bicara historis kenapa kita ada upaya untuk membuat suatu rencana aksi ya. Karena memang kita melihat tadi seperti disampaikan ini naiknya tuh pelan. Orang lain berlari. Iya, orang lain berlari. Ini apa yang harus kita lakukan? Upaya-upaya seperti apa yang harus kita lakukan? Berarti perlu akselerasi, perlu percepatan. Maka dengan inisiatif semua pihak dengan bentuk kolaborasi, bahasa kerennya Pak ya, kolaborasi atau dulu kita kenalnya koordinasi kan. Itu kita bergabung dengan semua stakeholder yang ada, termasuk yang mengukur ini. Iya. Saya setelah di sini, saya paham bedanya koordinasi dan kolaborasi. Betul. Iya, mereka itu adalah satu rumpun. Jadi kolaborasi itu adalah bentuk tertinggi dari koordinasi. Betul. Nah, kami sepakat. Terus setelah itu kita bedah seperti yang sama Pak Sembaran. Apa sih dari komponen PPN kita ini yang masih perlu kita tingkatkan? Dari 3 aspek itu kita bedah. Ternyata memang di aspek pendidikan. Dan kita harus akui bersama bahwa untuk aspek pendidikan khusus untuk rata-rata lama sekolah kita masih jauh sekali. Ya kalau dalam hitungan kelas ya kita masih di kelas 2 SMP. Iya. Padahal bibit orang Kalbar ini, maaf ya, bukan kita mau bangga orang Kalbar. Kita pernah sekolah di luar, ya kan? Cukup tidak handal. Iya, kan ya. Siap berkompetisi lah. Di Jawa misalnya kan kita waktu kuliah kita bisa bandingkan lah ya. Sebenarnya membuka akses mungkin ya. Iya. Akses bagi masyarakat kita itu. Betul. Setelah itu pemahaman mindset kita juga di aparatur kan. Iya. Jadi ketika itu terjadi, maka ya kita nama tadi cerita substantif itu kan harus ada legal formal yang harus kita bangun sehingga itu menjadi acuan bersama. Terus nanti ini rencana aksi ini gimana nih hubungannya dengan penyusunan dokumen perencanaan berikutnya? Ya, kan rencana aksi ini kan memang durasinya saat kita berinisiatif ya Pak Sembaran
itu 2023 sampai 2025. Ya. Hanya sebenarnya misinya satu, bagaimana IPM Kalbar dari kategori sedang menuju kategori tinggi. Dan Ya. targetnya 2025 targetnya. Oh, oke. Targetnya 2025 tuh. Ternyata 70 ke atas tuh. Iya. tercapai tahun Nah, 2023. ternyata rilis 2023, Bu Yani bilang, saya Pak rilis Pak. Oh berapa? 70,47. Ya, Itu udah kategori tinggi. Kategori tinggi Jadi kita misi sekarang. sebenarnya sudah selesai, namun Nah, kan ada ya. misi-misi selanjutnya. Ya. Artinya bagaimana menjaga konsistensi pertumbuhan, Ya. terus bagaimana kita untuk penyamaan komitmen bersama. Karena barang ini kan bukan hanya bagian satu orang, tapi semua pihak. Ya, artinya estafet dari rencana aksi ini ke RPJMD kita berikutnya udah pasti, disiapkan dah ya. Ya. pasti. Dan akan kita kawal terus itu di dalam dokumen itu ya. Itu paling tidak seperti yang disampaikan, kita memberikan guidance lah bagi setiap tahapan dokumen. Apakah itu nanti sekarang kita RPD kan, Ya. nanti kita RPJPD, nanti Ya. lanjut lagi yang lebih Ya. panjang RPJPD. Itu kita udah guidance kan bahwa untuk Indeks Pembangunan Indonesia ini loh yang harus kita lakukan. Ya. Tinggal nanti di breakdown di masing-masing program di setiap perangkat daerah maupun elemen yang ada. Jadi itu intinya itu. Dan kita juga istilahnya merasa tertantang juga. Kenapa baru sekarang kita memikirkannya? Kenapa 10 tahun itu kemana kita? 10 tahun berikutnya kemana kita? Namun itu tidak menjadi persoalan karena memang itu proses yang harus Better late than never. Ya, Ya. betul. Itu proses yang Iya. harus Ya makanya memang apa? Ya. Ada dua hal sebenarnya di RLS ini. Satu, kita tetap mendorong untuk akses dan pemerataan pendidikan. Tetap kita dorong. Ya. Termasuk kepala dinas pendidikan juga sangat semangat sekali tuh Ya. membangun ruang kelas baru, unit sekolah baru, baik SMA, SMK, untuk tadi itu akses dan pemerataan pendidikan. Tetapi dikait dengan IPM yang RLS itu ternyata bukan hanya itu, tapi ada lagi satu penyakit tadi itu, banyaknya penduduk usia 25 tahun ke atas itu yang tidak menyelesaikan jenjang pendidikan. Oke. Kalau yang sekarang ini ada 13 tahun belajar, 1 Iya. tahun ditambah 12 tahun. Nah, kita bedah nih. Kalau usia 25 tahun ke atas tidak menyelesaikan, berarti sudah bekerja, kan? Ya kan? Bekerja. Sudah bekerja kan? Sekarang kita mau diajak sekolah, kan tidak mudah tuh. Ya, udah. Perlu motivasi. Memotivasinya nih sesuatu yang sulit nih. Ya. Orang sudah bekerja, pendapatan sehari mungkin dapat dia 300-400 Disuruh sekolah. disuruh sekolah. Ya. Mungkin juga yang di kalangan usia lebih muda juga demikian kan? Iya. Ya kan? Iya. Bantu orang tua di ladang, Iya. kerja, ya Apa kan? di sawit di Iya, kalau dia Macam- tidak bantu orang tuanya, tidak makan. Iya. Kan? Ujung-ujungnya kan tetap yang paling utama ya. Kalau perut tidak terisi gimana untuk Iya. yang lain-lain? Nah, Ya. itu tantangannya di situ. Iya, iya. Maka lahirlah tadi itu Pergub tentang bantuan keuangan khusus terhadap kepada pendidikan kesetaraan. Jadi yang hanya bisa mengintervensi menyelesaikan sekolah penduduk yang usia 20 tahun Ke atas. itu hanya satu-satunya pendidikan adalah pendidikan non formal, yaitu pendidikan kesetaraan Bukan. paket. Oh, paket dia ya. PKBM, hanya satu-satunya PKBM atau sanggar kegiatan belajar masyarakat. Iya. Hanya dua itu. Sebenarnya kan belajar juga tidak harus di gedung sekolah. Iya, kan? betul. Bukan hanya di ruang Nah, kelas. tetapi ya. secara ketentuan, Iya. aturan, memang hanya dua lembaga itu yang bisa memberikan ijazah bagi penduduk yang tidak menyelesaikan jenjang pendidikan tadi itu. Nah, Pergub itu tadi adalah mendorong PKBM se-Kalimantan Barat itu atau SKB itu untuk menarik masyarakat tadi yang tidak sekolah itu dan diberikan pembiayaan baik kepada PKBM maupun kepada masyarakatnya untuk mau. Nah, kalau dengan cara seperti itu, maka mudah-mudahan RLS kita khusus untuk penduduk tadi yang tidak itu bisa mendongkrak bisa meningkat RLS. Iya, iya, Subhan keadaan tadi di awal ini kayaknya kita udah dapat gambaran nih ya. Dapat gambaran adanya upaya nyata
adanya keseriusan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mengejar ketertinggalan kita di DPR, dan sudah ada bukti nyatanya ya. Alhamdulillah puji Tuhan ya, sudah nampak bagi kita. Nah ini kan tadi kita di awal pembicaraan kita tuh ada menyinggung ini startnya di tahun 96, begitu rendah nih kita. Betul. Jangan-jangan kita pikir begini ya, kita dengan kondisi yang memang lumayan, ya dalam bahasa saya lumayan parah lah dulu ya, lumayan parah. Saya ingat dulu kalau Peda dulu pernah bilang, gimana kita mau menjajahkan diri katanya, kita punya beban sejarah katanya dulu ya kan, ada pembantaian Mandor ya kan sering nih jadi wacana kita ya, walaupun mungkin apakah sudah ada penelitian tentang itu pengaruhnya terhadap kondisi sumber daya manusia Kalimantan Barat juga kita belum pernah lihat medisnya ya, tapi ya masuk akal juga sih ya, satu generasi yang terdidik dihabisi oleh Jepang gitu ya. Nah, kemudian belum lagi sejarah konflik. Nah, dulu yang mantan kalau udah itu bilang waktu dia kuliah dulu kontennya malah bilang ngapain kuliah, katanya bagus cari duit kerja di PT. Nah, kan kemudian industri bidang kehutanan kita pun kolaps gitu ya. Nah, banyak yang dulunya bekerja di situ akhirnya yang menganggur gitu ya. Mungkin itu juga menjadi salah satu penyebab ya, kita startnya di belakang jauh, orang udah siap semuanya, kita berlari dengan beban, sementara orang mungkin udah pakai mobil untuk berlari gitu kan ya. Mungkin seperti itu kali ya Bang Suhan Kak Yani. Jadi apakah memang seperti itu menjadi pertimbangan kita juga, beban kita di belakang? Ya kalau saya sih menanggapinya begini Pak ya, kalau pertama ya secara umum kita sebagai bagian dari masyarakat Kalimantan Barat lah turut berduka cita lah dengan kejadian yang sebelumnya yang banyak korban dari kampung kita kejadian Mandor saat itu. Namun ketika kita masuk ke dalam konsep pemahaman IPM, memang literasi IPM itu perlu kita tingkatkan Pak. Bisa jadi teman-teman kita di provinsi lain mereka udah melek dengan literasi ini. Artinya ketika ada pencacahan, ada sampel, ada survei, masyarakat itu aware. Masyarakat mau memberikan informasi. Ya ketakutan. Berarti ada juga ya. Itu perlu Pak. Ya makanya tadi kesulitan mendapat literasi itu kan begitu maknanya ya. Jadi kita harus bisa memberikan pemahaman. Ini tugas kita bersama Pak ya. Artinya kita paling tidak melek dengan informasi itu. Karena memang ini kan pekerjaan yang rutin dilakukan oleh lembaga yang tadi disampaikan oleh Pak Sumbahan, yang satu-satunya BPS lah yang bertanggung jawab untuk penyampaian rilis data ini. Jadi kita sebagai warga masyarakat ya kita melek lah, artinya ya ini untuk kemajuan kita bersama, berikan informasi yang bisa menjadikan bahan informasi yang penting dalam proses kita bersama. Artinya ya kalau kita disurvei, kita didatangi di rumah, ya sampaikanlah informasi itu dengan sebaik-baiknya. Artinya ketika ditanya keanggotaan keluarga, pekerjaan, terus kondisi keadaan rumah maupun ekonomi itu kita sampaikan. Ini sebagai bahan, jadi tidak perlu kita tutup-tutupi atau kita takuti, karena ini akan menjadi bagian penting dari kumpulan-kumpulan data yang ada. Tidak ada masalah juga di data ya. Itu perlu Pak. Oke. Ini terakhir nih ya. Terakhir tadi kita udah bicara ada apa ya? Ada harapan gitu ya yang begitu besar, kita lihat dari aspek kesehatan ya kan. Kemudian kita temukan ternyata salah satu titik penting, titik krusial yang harus dibenahi ini terutama di bidang pendidikan rata-rata lama sekolah. Nah kita belum menyinggung soal dompetnya nih. Nah, ada gambaran nih gimana kondisi dompet kita dan harapan ini. Kalau dompet ini terlalu banyak ya mata rantai produknya, karena kita pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita penduduk itu kan sangat dipengaruhi oleh juga perkembangan ekonomi nasional termasuk global gitu ya. Ini juga agak panjang kita, tetapi Bu Yani data kita P3 itu kita masih termasuk lumayan ya. Kita lumayan ya. Betul, kalau P3 kita. Kalau P3 kita itu di tahun 2000
angka pengeluaran, Ya. pengeluaran per kapita. Yang sudah disesuaikan. Yang sudah disesuaikan. 9 juta itu kan berarti 300 Ya, ribu per bulan. Ya. Itu kaitannya dengan ini, dengan kemiskinan. Kan dulu kan Kalbar ini memang secara nasional kita di atas rata-rata, angka kemiskinan kita di bawah rata-rata, jadi tidak masuklah lebih baik lah dibanding rata-rata nasional ya, di bawah rata-rata nasional. Tapi di Kalimantan, apakah kita masih berada di provinsi termiskin di Kalimantan? Mungkin kalau kita bicara data terakhir ya Pak ya, memang untuk garis kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat itu justru yang terendah dibanding 4 provinsi yang ada. Dan kalau dari segi persentase angka kemiskinan ya kita cukup rendah juga, karena kita angkanya 6,71 kalau secara makro, kalau ekstrimnya kita 0,99%. Namun perlu saya sedikit sampaikan lah Pak ya, artinya indikator yang dimaksud di kemiskinan tentang pengeluaran itu bukan pengeluaran yang disesuaikan. Berarti pengeluaran yang diukur tadi memang berkaitan langsung dengan konsumsi dari masyarakat. Rumah tangga. Ya, rumah tangga. Sementara kalau untuk IPM kan kita sesuaikan lagi, ada standarnya. Itu mengacu ke, kalau tidak salah, Jakarta Selatan. Jadi produk-produk kita yang dilakukan di sini itu diacu di sana sesuai dengan standar yang ada. Tapi balik lagi seperti yang dipertanyakan untuk dompet kita, menyangkut yang kesejahteraan. Apa sih yang perlu kita lakukan? Mungkin lebih ke situ ya Pak ya. Artinya pemerintah dalam hal ini perlu menjaga atau menstabilkan harga Pak. Karena untuk inflasi ini cukup luar biasa juga, artinya animo masyarakat untuk membeli. Nah itu kan juga perlu kita perhatikan, kenaikan harga itu juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Tapi juga masyarakat harus kita ini juga ya, harus kita kampanyekan untuk hidup sederhana dan menabung. Nah, gitu ya kan ya. Kalau hidup sederhana menabung berarti kan nanti nggak ada pengeluaran. Nggak ada pengeluaran. Nah, sebenarnya kita mengukurnya berdasarkan pengeluaran, artinya produk itu harus ada, terjangkau, dan bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Macam mana kita jelaskannya ya? Karena kalau konteks IPM, kalau konteks IPM ini yang dimaksud pengeluaran itu yang disesuaikan. Yang disesuaikan ya, maksudnya dia memang masyarakat itu mau tidak mau apa namanya, dia mau tidak mau harus produktivitasnya tinggi gitu ya. Iya, produktivitas tinggi Dia supaya bisa penghasilan lahan tinggi. perkarangannya ditanam gitu ya. Terus ada berbagai macam jenis sayuran gitu ya. Jadi mereka nggak mengeluarkan Nah, di samping sisi lain juga pemerintah kita kan juga harus bisa menyediakan barang-barang panganan, makanan, kebutuhan pokok itu yang beragam juga di masing setiap daerah. Nah, itu yang harus dikonsen kita menjaganya, dan itu dari mulai Pak Gubernur, penjabat gubernur sekarang kan itu terus yang dikampanyekan nih, menjaga inflasi di daerah. Artinya ketersediaan barang nih harus tersedia terus di masyarakat gitu ya. Nah, tetapi kita juga yakin ini kan kondisi dunia, kondisi nasional kan tidak baik-baik saja nih. Perang di mana-mana misalkan. Terus di nasional juga harga pangannya cenderung naik. Ya, harga pangan cenderung naik. Belum lagi musim cuaca, iklim dan seterusnya yang berpengaruh kepada lahan pertanian dan seterusnya. Nah, kita di Kalbar pasti akan sedikit banyak lambat laun pun akan terdampak juga nih ketersediaan pangan nih, makanan nih di daerah. Nah, karena sebagaimana kita ketahui kan kita juga masih banyak data kita mengatakan kan banyak impor, ya kan, sehingga kebutuhan beras tinggi. Karena mungkin ada sumber karbohidrat lain yang terdampar. Jadi memang kita harus data kita mengatakan bahwa tingkat ekspor kita juga memang bukan ekspor, impor kita tinggi untuk kebutuhan pokok masyarakat. Nah, oleh karena itu kita harus juga berpikir bahwa menjaga kestabilan harga itu, inflasi itu, dan ketersediaan barang-barang di pasar itu juga menjadi suatu hal yang sangat krusial, harus dijaga oleh setiap pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. Nah, pengeluaran per kapita ini memang terkait konteks IPM itu
harus tersedia beragam jenis makanan Ya. tuh di suatu wilayah itu. Itu yang dinilai, kami sudah tanya ke BPS itu yang dinilai dalam konteks IPM itu. Nanti disesuaikan dengan Disesuaikan standarnya. di Jakarta Selatan Ah, yang gitu. notabene produknya cukup beragam di Jadi situ. misalkan kan gini, kalau kita ke pos dulu, Ya, banyak pilihan lah ya, ya, diversifikasi ini, pangan. ini kita buka lah urat-uratnya IPM ini ya di dalam podcast ini. Jadi kalau misalkan di Kopos Hulu, Kopos Hulu itu kalau berdasarkan penilaiannya dia harus tersedia tuh. Iya. Ada ikan, Iya. ada sayurnya ini apa saja. Nah, sedangkan 96 jenis Yang harus yang ada di sana gitu ya. Padahal banyak sayur yang di sini ada, tapi tak ada di Jakarta Selatan. Betul. Nah, itu dia. Itu dia kan. Itu masalahnya. Saya tak yakin kalau orang Jakarta Selatan makan umbur rotan. Itu dia masalahnya. Ya, Bukan pakis kan? itu dia masalahnya. Jadi Iya. tadi kalau secara umum ya bicara IPM se-Indonesia, ya upaya apapun yang kita lakukan dan tadi alhamdulillah kita juga 70,47 Iya, secara agregat. Ya daerah lain juga pasti pasti ngejar juga. kita juga Kan tidak kan ada lah nih asupan Tapi paling semangat, tidak ada ada semangat. kita. Oh ada hasilnya Ya, ini kan ya. kita yang satu hal yang mungkin saya kira kata kayak ini 10 tahun yang lalu, ya 10 tahun yang lalu kita juga berusaha pastinya Ya. kan, pasti Ya. berusaha. Nah, cuma mungkin celahnya baru terbuka sekarang nih, Iya. kan? Itu yang tadi yang paling tinggi tingkat koordinasi ada kolaborasi. Kolaborasi. Ya. Oke, baik. Ini sebenarnya banyak hal menarik yang masih bisa kita korek di sini ya. Ya. Tapi mungkin karena waktu juga ya Bang Subhan, Yani, mudah nanti ada kesempatan lain Ya, lain waktu lah kita ngobrol panjang lagi ya. Panjang lagi ya. Dulu kita bedah per komponen. Per komponen, ya. Boleh. Oke, wah betul-betul Karena menarik ya. menarik sekali, dan ya satu hal yang menjadi keberuntungan kita juga dalam podcast ini, kemudian Tuhan Subhan Kak Yani ini cukup ya sangat menguasai ya di sini, memberikan informasi yang betul-betul berharga buat kita, mencerahkan kita para pembelajar sekalian. Ya, mudah-mudahan dari podcast ini terbuka mata kita mengenai pentingnya IPM dan apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita capai dalam upaya kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Barat ini. Terima kasih Bang Subhan, Kak Yani ya, yang telah hadir bersama-sama kami untuk mengupas walaupun belum tuntas ya. Tapi mudah-mudahan ini menjadi salah satu trigger kita juga untuk terus berbagi ya mengenai apa-apa saja yang menjadi program pembangunan dan hal-hal yang akan meningkatkan wawasan para pembelajar sekalian. Demikian kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompetensi, membiasakan perubahan dan